Wanita. Baik, Tuan Muda. Sandi tersenyum saat mendengar perintah Radit. Wah, sepertinya apa yang dikatakan oleh Tuan Dimas masuk ke dalam alam bawah sadar Tuan Muda Raditya. Baguslah, aku memang sudah tidak sabar ingin membongkar semua kebusukan Nyonya Viola. Gumam Sandi dalam hatinya sudah loncat-loncat bahagia. Baiklah, kau boleh keluar dari kamarku. Hari ini sampai kondisiku sembuh total, aku ingin kau tinggal di sini. Pastikan semua kebutuhanku terpenuhi, dan aku tidak ingin ada perawat datang merawatku di sini. Perintah Radit kembali kepada Sandi. Baik, Tuan Muda, saya paham. Sandi segera keluar dari kamar Radit dan menuju ke kamar tamu yang ada di sebelah kamar Radit. Sandi memang biasa menginap di sana apabila Radit memintanya untuk tinggal di rumah Radit. Gagal aku pulang cepat, tapi tak apalah. Mungkin Tuan Muda akan membutuhkan teman bicara karena dia di rumah sendirian. Gumam Sandi agak sedikit kecewa karena Radit memintanya menginap. Sandi segera menyiapkan semua yang diminta oleh Radit dan melakukan Zoom meeting dengan tim di bawahannya setelah Sandi berada di kamar tamu. Sedangkan Radit masih dalam posisi yang sama, bersandar di sandaran tempat tidur. Wanita. Kalian semua sama saja. Aku sudah percaya padamu kalau kau adalah wanita terbaik yang aku miliki. Ternyata kau memiliki laki-laki lain sekarang di belakangku. Bahkan kau berjanji padanya saat kau menjadi desainer nomor 1 di dunia. Kau akan meninggalkanku. Kau pikir selamanya seseorang bisa menipu orang lain? Aku sudah mendengar semua percakapanmu, Viola. Tapi hari ini, aku berbaik hati untuk membiarkanmu pergi menggunakan uangku sesuai dengan keinginanmu. Kita lihat, sampai kapan kau akan bertahan seperti ini. Kau tidak ada bedanya dengan Denada. Kalian berdua sama-sama ular. Setelah berhasil mempermainkan perasaanku, Denada menghubungi laki-laki itu untuk menjemputnya di Bali, dan pergi bersama lelaki itu meninggalkanku dengan semua rasa sakit di hatiku. Kalian pikir aku akan diam saja dan membiarkan kalian menginjak-injakku seperti ini? Aku sudah berusaha untuk tulus pada kalian berdua, tapi yang aku dapatkan tidak lebih dari sebuah pengkhianatan. Kau pergi dengan seseorang yang aku tidak tahu siapa, sedangkan Denada, dia pergi dengan kekasih lamanya. Tunggu saja pembalasanku, itu akan lebih menyakitkan daripada apa yang kalian berdua pikirkan. Gumam Radit di dalam hatinya, yang sudah sangat emosi saat ini. Merasa sangat bodoh telah dipermainkan oleh dua wanita yang sudah dijadikan wanita spesial dalam hidupnya. Rasa terluka di dalam hatinya membuat hati Radit membeku. Bahkan saat ini, Radit sudah tidak punya keinginan lagi untuk merasakan cinta atau dicintai oleh seseorang. Yang diinginkan Radit sekarang adalah terus bekerja, memiliki kekuatan yang lebih besar lagi untuk mencapai semua target-target bisnisnya. Radit mencoba untuk menutup pintu hatinya dan mempersiapkan pembalasan yang setimpal menurutnya. Hari ini tidak banyak yang dilakukan Radit di rumah. Dia hanya menerima tamu. Orang dari rumah sakit ingin mengambil darahnya dan mengecek kondisi kesehatannya. Setelah mereka pergi, Sandi sudah menyiapkan beberapa laporan dari perusahaan yang harus ditindaklanjuti oleh Radit lagi. Semua diperiksa dan diteliti oleh Radit. Dan tidak butuh waktu lama, Radit sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya. Keputusannya sangat cepat dan tepat. Pagi ini, dari hasil kerja yang dilakukannya bersama Sandi, nilai saham perusahaan Radit sudah meningkat cukup bagus dibandingkan hari Jumat minggu lalu saat penutupan pasar. Radit tidak keluar kamar sama sekali, karena tangannya juga diinfus, dan memang merasa enggan untuk kemana-mana, kecuali ke kamar mandi di kamarnya sendiri. Hari ini yang dilakukannya betul-betul bed rest, hingga Dokter Harusono datang lagi sekitar jam 7 malam untuk memberitahu Radit hasil pemeriksaannya. Tuan Muda, Anda positif terkena tipes, dan saya sarankan untuk Anda beristirahat di rumah dalam waktu 1 minggu. Dokter Harusono memberitahu Radit sedikit takut-takut.
mengingat temperamen Radit yang selalu berubah-ubah. Baiklah, berikan kepada Sandi apa saja obat yang harus aku minum, dan apa saja yang harus aku lakukan di rumah. Aku tidak ingin ada perawat wanita di rumahku. Jadi pastikan jika kau mengirim seseorang datang ke rumahku, suruhlah perawat laki-laki. Apa kau paham? Tanya Radit pada Dokter Harsono. Saya paham, Tuan Muda. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dokter Harsono, termasuk saran apa saja yang harus dilakukan, Radit kemudian meminta dokter untuk meninggalkan rumahnya. Sandi dengan sigap menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh Radit berdasarkan saran Dokter Harsono. Dengan tetap mengindahkan perintah Radit, tidak boleh ada seorang pun perawat wanita yang masuk untuk merawatnya. Bawa semua pekerjaan kantorku ke rumah selama aku harus bed rest. Rapat mingguan kepada cabang perusahaan bisa dilakukan di kamarku. Suruh mereka semua datang ke sini besok sesuai dengan jam rapat. Apa kau paham, Sandi? Tanya Radit sambil menatap ke wajah Sandi. Saya paham, Tuan Muda. Sandi mengangguk. Kalau kau sudah paham, keluarlah dari kamarku. Aku ingin istirahat. Besok pagi, suruh Ningsih untuk menyiapkan sarapanku jam 6 pagi. Sandi mengangguk, kemudian pergi meninggalkan kamar Radit dan membiarkan Radit untuk beristirahat di kamarnya. Malam ini, Radit tidur cukup pulas. Salah satunya dikarenakan obat yang diberikan oleh Dokter Harsono juga. Lalu bagaimana dengan Nada? Apa saja yang sudah dilakukannya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Hari ini berlalu tidak semuanya sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Nada. Dari saat bangun tidur, mood Nada sudah kurang bagus, karena Nada sudah tidak bisa tidur lagi sejak bermimpi tentang Radit yang sedang sakit. Walaupun Nada berusaha bersikap biasa, tapi hatinya sangat khawatir, dan terus saja memikirkan tentang Radit. Nada, kamu mau mandi sekarang? Tanya Dewa yang baru saja keluar dari kamar mandi, dan mendapati Nada sedang duduk bengong di tempat tidur. Iya, aku mau. Nada segera turun dari tempat tidur, membawa handuk dan pakaian gantinya, lalu masuk ke dalam kamar mandi. 15 menit waktu yang dibutuhkan untuk Nada bersiap, sebelum berangkat ke tempat kerja barunya bersama dengan Dewa. Mereka sempat mampir di warung nasi uduk pinggir jalan untuk sarapan pagi saat menuju ke tempat kerja. Dewa, aku gak lapar, kamu aja yang makan ya. Keluh Nada yang memang enggan untuk sarapan. Kamunya gak lapar, tapi bayi di dalam kandungan kamu butuh nutrisi. Masa kamu mau egois? Dewa tersenyum kepada Nada sambil memberikan sepiring nasi uduk kepadanya, yang tidak lagi bisa ditolak oleh Nada. Dewa, jawab Dewa menanggapi Nada sambil mulutnya masih mengunyah nasi uduk. Bayi ini bukan bayi kamu kan? Kenapa kamu perhatian banget sama bayi yang ada di kandunganku?